hari Sabtu. Kita rencana mau nanjak tipis-tipis bersama Koyimi. Wah. Dengan S5-nya Cervelo. Nanjak ke Surya mereka. Ya, ada Kobelem, ada Pak Ade, Hendralau dengan S5-nya. Dan teman-teman di belakang. Hari ini kita nanjak tipis-tipis ke Surya, tapi mungkin saya ke jalur lainnya seperti itu ya. Tadi setelah di Sidoarjo barengan dengan Koyimi, Koendralau ya kan, dan teman-teman mereka berpisah, mereka nanjak ke Surya. Kita meneruskan perjalanan ke Bakti Alam Nongko Jajar, terus lanjut ke Wonogiri bersama Kowelem, ada Ko Hendrik dengan trek oranyanya, dan Ferry dengan kanon Del hijau. Ya, kita sudah sampai di mendekati pertigaan Purwosari untuk melakukan pit stop yang pertama ya. Sudah lewat dari pintu masuknya Taman Safari. Angin lumayan kencang anginnya ya kan, teman-teman belakang semua. Kita kebetulan berempat aja, harusnya berenam dengan Santoso dan Rohman. Cuman Santoso sama Rohman sudah jalan duluan dan pace mereka lebih cepat daripada kita. Ya udah, akhirnya kita terpisah. Jadi kita berempat akan menaklukkan ini. Kalau menurut saya tanjakan ini tanjakan yang nggak ada habisnya. Dimana kita dari Apollo tadi sudah nanjak ke Cengho ya kan, Pandaan, lanjut lagi arah Taman Dayu, arah ke Taman Safari, terus ke Purwosari ya. Elevation gain-nya udah lumayan sih, saya lihat dulu. Elevation gain-nya udah 400 meter dari Surabaya. Posisi kilometer di 62 dari rumah saya ya kan. Angin lumayan hari ini. Kita lagi pit stop di pertigaan Purwosari ya kan. Nanti dari pertigaan Purwosari ke arah Bakti Alam dan Nongko Jajar itu sekitar 16-17 kilo tanjakannya. Lanjut ke Nongko Jajar ke Wonogiri juga sekitar 20 kilo tanjakannya. Hampir 36 kilo kita nanjak sebentar lagi. Ya cukup lumayan lah. Nyari di daerah Surabaya ini atau di daerah Jawa Timur ini tanjakan yang benar-benar nanjak sejauh 33 mungkin ya. Karena nanti dari titik tertinggi itu menuju ke Wonogiri ada 3 km turunan. Jadi kita nanti ini nanjaknya lebih tinggi. Posisinya dari Wonogiri, Pendopo Wonogiri. Kita nanjak lebih tinggi dari Pendopo Wonogiri, lalu turun ke Pendopo Wonogiri itu sejauh 3 km rute ini nanti. Ya nanti saksikan ya. Lain-lain pemandangan, view-nya, suasananya akan saya syutingkan lagi. Sementara
sementara seperti itu. Pertigaan Purwosari ini. Kalau ke kanan ke arah Lawang, kalau ke kanan ke arah Lawang, kita ke kiri ke arah Pasuruan. Ihu ihu ihu. Ya, ya kita ke kiri dulu ke arah Pasuruan. Nanti di tengah-tengah, ya kira-kira 500 meter dari pertigaan ini, kita nanti belok ke kanan, masuk ke arah Bakti Alam. Seperti itu. Standby dulu. Bisa ke Pasar Nongko Jajar. Kalau lurus ke arah Pasuruan. Nah, kita bersama 4 orang. Ko Willem, Ferry, dan Ko Hendrik. Ya. Dan jalannya lebar, aspalnya halus. Sementara kita disambut dengan turunan dulu. Ini jalannya turun. Biasanya tanjakan tuh begitu. Ada turunannya dikit 1 kilo, habis itu nanjaknya wow, mantap. Ya kan? 4 orang ini, teman-teman ini seneng sekali. Pengen nyoba katanya. Rute Bakti Alam Nongko Jajar lanjut Wonogiri. Nanti kita ketemu sama grupnya Ciling Ling. Mama-mama muda itu sama Cik Jenny, ya kan? Mereka nanjak dari Pasuruan ke Wonogiri. Kita janjian ketemu di Wonogiri atas nanti. Saksikan keseruannya ya. Ini lihat nih jalannya. Pembangkit listrik Gardu Induk Purwosari. Jalannya masih turun terus turun, ya kan? Nah ini kalau jalannya turun terus. Habis gitu nanti tanjakannya aduhai, ya kan? Halus jalannya. Kembali setelah dihadiahin bonus turunan kira-kira 4 kilo turunannya. Nah, jadi tandanya mulai nanjak tipis-tipis. Pokoknya terus ke arah Bakti Alam. Ya, kita udah bisa ngeliat Ko Hendrik dengan trek yang Honda putihnya, yang Honda oranye. Ini yang belum 2021. Wow. Gimana Ko Hendrik? Enak nanjaknya? Santai pokoknya. Santai pokoknya. Dinikmati ya Ko Hendrik. Ya. Di depan, paling depan Ferry, anak muda, masih jomblo, udah punya pacar tapi belum menikah. Ini Ferry. Depan saya Ko Willem Tan. Nah, itu kelihatan Ko Willem dengan F12 nya. Jalur ini meskipun lebar dan halus, banyak truk-truknya juga nih, truk material, banyak dump truknya. Ya 11% tanjakannya, tapi sedikit. Kita lihat Ko Willem. Ya, 11%, 11%, 10%. Nah ini Ko Willem dengan F12 stisnya nanjak. Kebetulan
pakai jersey Rapa Street. Sorry, Rapa Festive. Rapa Festive yang 2019. Ya, tanjakan 10%. Kelihatan Coelem menikmati tanjakannya dengan F12 disknya. Coelem in action. Ya, oke. Vision lightweight-nya terlihat lincah tanjakan. Meskipun profilnya tinggi 47,5 mili. Apa kabar Coelem? Baik. Happy ya? Happy. Hari ini nanya ya? Luar biasa. Luar biasa. Sip. Habis dapat bonus turunan. Iya. Sekarang diajak lagi. jajan aja ya. Ya, kelihatan tanjakannya. Lumayan ini. Yes. Ada topinya orang jatuh. Ya. Ya, paling depan ferry. Biasanya disebut dengan ferry cilik. Climber bener. Bodinya. Ya, kita lihat. Kita coba susul ferry. Sementara view-nya ferry ini salah satu atlet crew ride kemarin yang di Jogja ya. Apa? Yang waktu crew ride yang di Jogja itu kan Melo. Nah, ambil yang berapa kali kilometer? 120 kok. Wah, juara berapa? Enggak kok. Loh itu kan sistemnya kan ada kejuaraan itu. Ada posisi nih toh. Oh, wis lali. Saking terlalu enteng ya. Wah, enteng apa event pertama? Event pertama kali ikut. Pengalaman kok. Waduh. Gue ini mimpi kok gue ini. Gimana nanjaknya ini gimana, Fer? Bonusnya di depan lumayan tuh. Oh, bonusnya lumayan ya. Ini penyiksaan namanya. Oh. Ini Satu. THR-nya udah habis sekarang ya. Kayaknya kerja ya. Nah, tadi kemarin bonusnya. Iya kan. Ya, lu. Pilih datang kok ya. Asik di awal itu. Oh, enak ya. Lihat nih. Dia memakai CAC 13 hari. Saya aja nggak bisa nyalip ini. Wah. Lihat. Ini. Wah. Tapi bannya mendahului saya. Aduh. Ya. Video dulu dong. Nanti masuk YouTube upload. Oke. Standby dulu. Menarik. Kemarin kita nanjak sama mama-mama muda. Sekarang kita nanjak sama papa-papa. Ya. Tapi Ferry ini belum papa ini. Berondong, Bu. Masih berondong. Tapi udah punya pacar ya.
Jangan coba-coba ya. Nah. Oke. Satu di mana-mana. Mantap. Cukup satu tapi di mana-mana. Biar ada di mana-mana. Iya. Ya, aku ya 72 kilo dari Surabaya. Depan tanjakannya 7%. Perhatian. Masih bersama Ferry Sugianto. Sugianto apa Sugiarto? Sugiarto. Dan Willem Tan. Laula. Andika di depan. Martial kebanggaan saya. Nah, dia moto ini. Pakai HP saya. Tuh. Ya. 8%. Oh, belum bakti alam. Masih belum bakti alam. So far gimana tanjakannya? Oh, finish apa? Masih jauh. Ini stay. Ini puskesmas. Sementara kau Hendrik kelihatannya di belakang dia memilih untuk santai karena tadi malam kurang tidur. Entah kenapa kau Hendrik sangat excited, ya kan? Sampai dia nggak bisa tidur, baru tidur jam 1. Nah, akhirnya kau Hendrik sekarang nanjaknya sambil ngantuk ya. Kalau kita ikut ya kan, Taiwancom ya, kita ini kepingin melok ikut Taiwancom ya, Taiwancom. Itu rutenya 100 km dari start sampai finish, dan 20 km pertamanya flat. Setelah itu 80 km selanjutnya nanjak. Elevasinya 3000-an juga. Nah, kalau kita ke sini tanjakannya tadi dari pertigaan Purwosari ya 36 atau 40 ya ke Wonogiri nanti ya. Belum lagi dari Pandaannya 20 kilo. Berarti total nanjaknya kalau dari Apollo ya sampai ke Wonogiri itu 60 kilo nanjak. Jadi seperti itu persiapan latihan. Persiapan latihan Taiwancom. Ya kan? Kalau Taiwancom nanjaknya 80 kilo, ini kita nanjaknya 60 kilo. Elevasinya kurang lebih sama. Nanti kita dapat 3000 total elevasi gennya. Wah, anggap aja kita sekarang lagi ngikutin Taiwancom. Oke, standby. Iya. Bentar lagi. Ini Bakti Alam nih. Bakti Alam ini tempat wisata keluarga. Ya, ini nih. Kita lagi buka karena Covid. Seru. Ada ini agrowisata Bakti Alam. 200 meter pintu masuk. Tapi jalannya ya sedikit nanjak, guys. Mau wisata ya harus nanjak-nanjak dong. Ya, kok Willem dengan sprocket 1130 dia pakai yang 27 loh, ya kan? 30 nya nggak dipakai. Jadi tanjaknya nggak berat, gitu. 200 meter lagi. Bakti Alam. Cuacanya lumayan terik, ya kan? Nah, lihat nih. Oh, ini jalan ke desa. Nah, yang
ada yang merusak jalannya di sana. Nah ini jual pisang, agrowisata, jadi kayak wisata perkebunan gitu ya, cocok untuk keluarga, ngajak suami atau istri dan anak-anak ke bakti alam. Nih ya, bentar lagi. Ini namanya tanjakan gigi 1. Kalau kita sih pakai sprocket 28, nggak 1. Kayak apa sih tanjakan gigi 1 itu? Oh, seperti ini. Oh, kayak gini toh. Ya, lumayan berat guys. Oper dulu. Bener harus pakai gigi 1 ini, karena udah 12%. Lumayan bakti alam. Selamat datang di agrowisata bakti alam. Ini, tapi lagi tutup guys. Nah, ini parkirnya, ini tempat parkirnya, tapi lagi tutup. Nah, mungkin kita pit isi air dulu sebentar nih, istirahat sebentar 5 menit di sini. Oke, Ferry dan Kuwelem. Ya, setelah tadi bakti alam, rutenya agak sedikit turunan dan agak teduh, banyak pohon bambu di kanan kiri, cocok untuk recovery ya sebelum kita diajar lagi oleh tanjakan. Ya, di depan saya Kuate. Kuate ini kalau udah panas nanjaknya, ya kan, dia nggak mau berhenti, takut terlalu dingin nanti pistonnya jadi lembek. Tapi kalau pelan tapi pasti panas nanjak. Ini salah satu tips nanjak. Kadang meskipun pelan tapi nggak mau berhenti, jadi benar-benar menjaga ritme. Nggak masalah, semua orang punya pertimbangan sendiri-sendiri. Yang penting finish. Nah, lihat nih, gradenya 13% loh. Wah, Hendrik Theodores yang biasa disapa dengan HT. Nah, pakai trek Emonda 2018 atau 19 nih, disc brake, tapi belum yang new Emonda yang crazy itu loh. Crazy light, crazy fast, tah crazy apa lagi? Gimana Kuate? Enak ya? Enak mana ini sama ongko jajar yang dari Purwodadi? Nyiksa ini. Oh, nyiksa ini. Kuate pura-pura guys, ya kan? Sebenarnya ya sama aja, nggak terlalu. Jam 8.42, kebetulan matahari sangat terik, ya kan. Katanya sih kalau kena sinar matahari kita bisa
aliran darahnya makin lancar katanya gitu, karena ada sinar ultraviolet, inframerah, bla bla bla. Nggak ngerti saya. Yang pasti suhunya berapa ya? Panas menurut saya ini. Nanjak sambil panas. Lihat, suhunya 30,4 derajat. Ya, ini masih bulan September ya, karena ini tanggal 29 Agustus. Anggap saja bulan September. Kalau saya ngelihat dari aplikasi, matahari sekarang posisinya mulai turun dari utara menuju ke selatan, yaitu di Australia. Puncak-puncaknya matahari yang benar-benar di atas Pulau Jawa itu, dan Bali dan Lombok, mungkin bulan 10, bulan 11. Puncak-puncaknya matahari melintasi ekuator. Ya, nggak tahu nanti bulan-bulan seperti itu kalau goes terhadap diri kita gimana, karena ya pasti panas seperti itu. Dari Bakti Alam menuju Pasar Nongko Jajar masih 8 kilo lagi. Monggo Bu. Ya kan? Jalan masih lebar, masih halus, lalu lintas oke lah, nggak terlalu rame, tapi ya nggak sepi-sepi amat. Ya, nanti kita laporkan lagi. Nah, kita udah deket mau ke Nongko Jajar, ya nggak deket-deket amat sih, tapi kita ngelewatin satu monumen. Kalau ya bilang ya ini satu Tengeran, Tetenger, ya kan, yaitu patung sapi. Ya, ini patung sapinya. Pertigaan ini, kita ke kanan ke arah Pasar Nongko Jajar. Kelihatan nih patung sapinya. Nah, patung sapi. Ya, kembaliin aja lah. Patung sapi mirip patung sapi Pujon, tapi lebih besar di sana. Ini sapinya sedikit lebih kecil. Nah, kita nanjak lagi. Ya. Oh, lumayan. Saya harus mengurahkan seluruh kemampuan saya untuk nanjak ini. Soalnya sambil megang GoPro. Lu ada ferry. Gila. Baru kali ini saya nanjak disalip sama ferry. Baru kali ini saya. Entah ferrynya yang tambah kuat atau saya yang tambah lambat. Ya, di depan ada pertigaan lagi. Tutur penanjakan Bromo kanan, kiri ke Pasar Pan. Nah, kiri ke Pasar Pan ini, kalau kita perhatikan nanjak Bromo, sebelum tanjakan Bromo itu ada Pasar Pan, yaitu kita belok ke kiri ini, tembusnya di Pasar Pan. Jadi ada koneksi antara, ya kan. Nah, kiri ini yang dari Pasar Pan, kita ke kanan. Nah, ya sedikit menurun. Keren. Wow, keren. Mantap. Wah, bonusnya. Nah, bonusnya
Kalau di tikungan tajam itu tipsnya ya untuk ngerem ya. Jangan direm sampai mati ya. Kita lepas sedikit supaya sepeda bisa dibelokkan. Setelah itu baru direm lagi secara smooth. Kalau enggak kita makin ngerem, sepeda makin nggak bisa dibelokkan. Akhirnya kita malah istilahnya bablas, malah bablas nggak berok, malah lurus. Nah itu yang sering terjadi kalau menghadapi turunan tajam dan menukik. Ya kita rem pasti, tapi pada satu titik kita merasakan kita harus lepas remnya supaya sepeda bisa dibelokkan. Setelah itu baru dimasukkan rem pelan-pelan. Itu tips dari saya ya. Sementara masih nanjak lumayan, not bad, 13%. Setelah ya, lagi nyampe di warung makan langganan kita yang katanya Pak Martanto Indomie paling enak nomor 2 di dunia. Nomor satunya nanti Wonogiri ya. Ini udah di pasar, nanti kita makan di warung ini, warung hijau. Sementara kita mutarin bundaran pasar dulu sebagai syarat finish di tanjakan Nongko Jajar Climb. Oke, nih lagi. Nah, ini masjid rayanya, masjid agungnya Nongko Jajar. Ini bundarannya di depan sebelah kanan. Nah, bundaran ada patung berjuang. Kita mutarin bentar. Ya, jam 9.31 kita mutarin. Wow, ada acara apa ini? Oh, Kebiar Muharam, Suruhan, Masjid Nongko Jajar. Nah, kita makan dulu untuk mengisi perut. Belum nanjak lagi. Pakai syarat aja. Kalau di Surya kita mutarin bundaran yang ada tiang lampunya warna biru. Kalau di Surya, kalau di Nongko Jajar ya mutarin bundaran depan masjid ini. Setelah makan sebentar, ya setengah jam berarti ya, jam 10:07 kita meneruskan perjalanan. Ini di kilometer 85,44 bundaran Nongko Jajar. Kita ke arah Wonogiri. Nanti kita akan nanjak, segmennya itu 20 km, tapi tanjakannya cuma 17 km, karena nanti 3 km terakhir itu malah turunan. Jadi elevasinya kita itu malah lebih tinggi daripada pendopo.
Karena kita ke pendopo itu malah turun 3 km. Jadi nanti elevasinya bisa sampai 3000. Sementara ini elevasi 3000. Bulan hari ini, nanti sore Tour de France 2020 dimulai 29 Agustus. Nah, saya pakai baju kuning guys, ya kan. Tour de France identik dengan jersey kuning. Ya, cuaca sudah berganti, mendung sekarang. Meskipun jam 10 siang, tapi cuacanya udah mendung. Lain tadi dari Bakti Alam, dari start dari Nanjak ke Bakti Alam, terus Bakti Alam ke Nonggo Jajar, full panas. Hari ini banyak awan ini di depan kita. Nah, jadi perjalanan ini mudah-mudahan relatif bersahabat, karena kalau nanjak dengan cuaca yang panas ya setengah mati ya, maksudnya kalau istilahnya saya itu amsyong ya. Nah, turun dulu dari pasar, kita lurus, ngikutin aja jalannya, jangan masuk ke dalam gang, ikutin jalannya. Kelihatannya jalannya makin halus ini, bener-bener dibangun oleh Pemkab ya, Pemkab Pasuruan ya, karena ini salah satu jalur alternatif menuju ke Wonogiri Bromo, di samping dari Lumajang, dari kota Pasuruan, pasar Pan itu. Nah, ini mulai nanjak. Nah, ini ada pom bensin. Nah, ini kita ambil kanan, penanjakan Bromo Tosari. Nah, ya sudah mulai disambut dengan tanjakan yang tipis-tipis ya. Belakang Willem, Mary, Wendrik ya. Nah, ini tubuhnya ya, dari sini 20 km dari definisi 106. Halus jalannya. Terakhir saya kesini belum diaspal seperti ini. Keren pemandangannya, lihat view-nya, wow. Indonesia itu indah kalau tahu. Standby dulu. 16%. Tadi sempat record 22%. Tanjakan es. Sayang saya nggak bisa video karena saya harus pegang dengan tangan dua handlebarnya. Tanjakan esnya cukup indah, cukup menantang. Kemungkinan di sana 24-25%. Nah, ini sudah agak landai. Saya bisa untuk shoot GoPro 15%. Kelihatannya datar, tapi entah kenapa Garminnya error mungkin. Tanjakannya gradiennya masih, oh udah turun 13%. Nah, ini
salah satu keunikan dari tanjakan Longkojajar ke Wonokitri ini, banyak tikungan-tikungan seperti ini. Geglek ya. Sementara Ko Willem dan Ferry asik di belakang ngobrol. Saya tak melambat dulu biar bisa barengan view-nya hutan lindung. Suara-suara burung, oh keren. Willem, Ferry, mereka kalau pancal mereka sering berdua kalau nanjak begini. Ya 8%. Kalau 8% begini ya saya masih bisa syuting. Gimana Ko Ferry, Ko Willem? Hau ce? Hau ce. Kalau disuruh ke sini lagi masih mau kan? Wah, mau. Masih mau. Lihat nih. Keren ya. Suara air atau mungkin suara angin yang kena daun-daun. Saya nggak berani ngeliat di bawah air ya. Keren, super keren. Sudah kilometer 90. Kita nanti ini di 106. Berarti masih ada 16 kilo lagi. 16 kilo lagi. Nanjak bersama Ferry dan Ko Willem. Nanjak bersama Ko Hati. Nggak tahu Ko Hati di mana. Ya. Iya. Depan ini ada tanjakan gigi 1, guys. Lihat nih. Loh. Kelihatan toh? Lihat. Lihat motornya tuh. Lihat motornya. Ambil ke kanan dikit. Ya. Saya tutup dulu ya, guys. Nggak kuat. Ya, sambung lagi. Sekarang bersama Ko Willem. Rupanya Ferry di belakang. Nggak tahu. Kewer lo gimana? Ko Willem ini sekarang kelihatan makin berotot kaki. Lihat. Otot kakinya serasi sama heel setnya. Lightweight. Ya 15%. Kata Ko Willem sih gak terlalu berat sih, asal ada persiapan. Yang penting persiapan. Kalau sudah dipersiapkan, jalur ini fine-fine aja kok. Nah, lihat nih Ko Willem nanjak 16% ini. Nah, tapi dia santai loh. Loh. Memang latihan ini nggak membohongi. Hasil latihan
nggak akan membohongi. Latihannya rutin, istirahatnya cukup, makanannya sehat, nggak pernah stres, kan? Malah mau beli sepeda baru lagi nih, Honda 2021. Pinginnya sih dikasih lightweight juga, udah inden, 4 bulan lagi datang. Ya, kau belum tau? Buat anaknya tau? Ya buat. Nanjaknya 18% sekarang. Welem, nggak pernah sambat. Bener-bener dinikmatin. Ini dari tadi, nah dari kafenya loh, dan oke. F12 dish bersama wheelset lightweight, dibuat nanjak kelihatan stiff, enteng. Saya aja yang di belakang ngos-ngosan, udah 20%. Saya kira nggak ada 20% di sini, ternyata 21 yang ada. Oke, standby dulu. Dan nih, dan nih, keren kan? Viewnya. Sayang ada kabut, tapi dingin. Kalau terang benderang bagus, tapi panas. Nih. Kalau di Strava, saya perhatikan, yang dari Bakti Alam, Nongko Jajar, terus ke Wonogiri, ini jarang. Mungkin nggak lebih dari 10 deh. Oh ya? Ya. Tapi yang nggak pakai Strava, mungkin ada yang udah lewat di sini, ya kita nggak tahu, ya kan? Soalnya mereka juga nggak punya nomor WA saya sih ya, ini nggak ngasih tahu. Nih, kayak nih. Wah, sudah kilometer 94, kurang 12 kilo lagi. Ya, 12 kilo, nanjaknya berarti 9 kilo, turunannya 3 kilo. Nah, ini masih turun dikit. Bentar lagi nanjak lagi. Ya, ini kita masukin. Banyak di sini suku Tengger. Suku Tengger di sini. Jadi banyak di rumah-rumah ini kayak di Bali. Ada kayak pura-pura kecilnya untuk pemujaan umat Hindu. Nah, kanan kiri ini ya. Turunan, tapi modelnya nanjak tapi turun ya, mirip kelut juga ada seperti titik nol gravitasi ya. Nah, ini dia nih ya, ini desa adatnya penduduk sini. Nah, itu ada kayak di Bali tempat pemujaan, jadi tutup kain kuning itu. Perusahaan apa nih? Budidaya jamur mungkin kelihatannya. Kita kembali aja. Ya. Nah, Desa Ngadirejo namanya, Cemoro Gading, dusun Cemoro Gading. Ya. Oke, standby dulu. Kita sampai di Geraha Penae.
di City of Tomorrow, Cito, Bundaran Waru. Kilometer 196. Bentar lagi kita bertiga, ya kan? Ferry ke Welem, sementara ke Hendrik tadi di Pasuruan udah pulang loading. Ya. Terima kasih Bapak Yohan. Gimana? Ajakan rutenya. Kesan-kesannya gimana, Fer? Ini kan nanti kamu di Dolok kan pisah sama kita. Gimana rute ini, kesan-kesannya gimana? Wah, rutenya penuh kejutan. Surabaya, Bakti Alam, Nongko Jajar, Wonogiri, Pasuruan, Surabaya. Apa ya? Saya berat. Saya ini Mau ulangi lagi mau, Fer? Boleh, cocok. Ya. Oh ya, beres. Tapi enak toh, seneng toh. Welem, gimana rutenya? luar biasa. Luar biasa. Luar biasa asik. Asik ya. Pemandangannya luar biasa. Surabaya, Bakti Alam, Nongko Jajar, Wonogiri, Pasuruan, Surabaya. Ini udah jam 5 sore. Ya, kira-kira dari Bundaran Waru ke rumah ya 15 kilo lagi lah. Ya, kok Welem ya? Ya, Enak, seneng kok Welem. Oh, diulangi lagi kok Welem. harus. Oh, harus. Ya. Mantap. Oke, sekian ride dari saya Yohanoki sama teman-teman. Tadi pagi ada Ko Hendrik, Theodores, Ko Welem Tan, dan Ko Ferry. Ya, kita berempat Surabaya, Bakti Alam, Nongko Jajar, Wonogiri, Pasuruan, Surabaya. Total 210 kilo lah. Ya. Elevation gain mungkin antara 2.500 sampai 3.000, nanti kita lihat. Seperti itu. Sampai jumpa di ride-ride berikutnya dengan pemandangan dan view yang lainnya, yang tentunya indah, asik, dan Indonesia ini banyak view-view yang menarik. Dadah. Bye. Bye.